Kameranya julid kan. Nah, Arinta. Zahra. Arinta. Sehat, Mbak? Iya, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah. Nang ndi kan? Mamu ndi kan? Sehat, Pak. Hmm. Saya masih di Cuplek, Pak. Oh, cedak ngono cuplek ngono. Yang lain ayo cepet dulu ke kameranya lah. Ayo, ayo, ayo. Sambil menunggu yang lain join ini masih banyak yang join ini. Erna, Erna, kameramen Retno lah. Erna wedi mirip kamera. Lu natis apa? Dari ini nanti untuk ya konsultasi ya silahkan nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau dikonsultasikan. Hari ini saya share dulu untuk kalender akademiknya dulu ya. Kelihatan dan kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah ini kalender akademiknya. Ini kan posisi di sini nih. Di tanggal 6 ini, tanggal 6 sampai tanggal 11 ini nanti adalah pengisian KRS ya. Ini sudah dimulai. Ya nanti bisa dikonsultasikan. Cuma jadwalnya kan belum keluar ya. Jadwalnya nanti mungkin setelah tanggal 7 ya, tanggal 8 atau tanggal 10 ya. Ditunggu dulu nanti untuk jadwalnya. Jadi intinya bagi yang teman-teman yang tidak bermasalah mengenai pengambilan mata kuliah, langsung saja diambil mata kuliah di semester tersebut ya. Jadi kalau ada yang di semester 3 yang langsung ambil mata kuliah di semester 3. Kecuali kalau ada yang bermasalah mata kuliahnya. Misalkan di semester yang lalu tidak ada yang lulus misalkan. Nah, itu nanti bisa berkonsultasi. Intinya dalam semester ini dalam satu semester itu bisa mengambil maksimal 24 SKS. Jadi kalau di semester ini kan ada semester 1, 3 dan 1, 3, 5 dan 7 ya. Jadi yang angkatan 2021 kan semester 1. Angkatan 2020 semester 3 ya. Kemudian angkatan 2019 itu semester 5 ya. Kemudian yang angkatan 2018 semester 7. Ya, nanti yang angkatan 2020 itu semester 3 kan saya rasa tidak ada masalah ya, tinggal mengambil saja nanti mata kuliah di semester 3 ya, diambil semua mata kuliah yang ada di semester 3. Kemudian untuk yang angkatan 2019 kan semester 5. Nah, nanti ada mata kuliah kerja praktek. Ya, nanti khusus untuk semester 5 yang angkatan 2019 sebentar ini masih banyak yang masuk ya. Apa tidak punya email UDP toh? Kok pakai email bukan UDP ya? Sehingga saya harus menerima terus ini. Jadi nanti yang angkatan 2019 yang semester 5 ya, nanti akan ada mata kuliah kerja praktek ya. Nanti akan ada sosialisasi ya, dari bagian UKT ya, UKP mohon maaf, UKP unit kerja praktek nanti akan menyampaikan ya mengenai kerja praktek. Nanti akan disosialisasikan. Jadi nanti untuk yang semester 5 nanti
perkuliahannya jadi mata kuliah kerja praktek itu akan dilaksanakan setelah UTS ya, setelah ujian tengah semester. Kemudian nanti mata kuliah selain selain kerja praktek nanti akan diselesaikan eh, di tengah semester pertama. Jadi nanti mata kuliah selain praktek itu akan dipadatkan di tengah semester pertama. Jadi nanti mungkin perkuliahannya 1 minggu bisa 2 kali ya nanti atau lebih ya. Karena untuk mengejar biar nanti mata kuliah itu selesai di tengah semester pertama, karena nanti di tengah semester kedua itu akan melaksanakan kerja praktek atau KP. Itu yang khusus yang angkatan 2019 ya, yang semester 5 yang nanti akan melaksanakan kerja praktek. Nanti untuk mengenai teknis kerja prakteknya akan ada sosialisasi sendiri ya dari bagian UKP atau unit kerja praktek. Itu ya. Jadi mohon dipahami karena karena mengingat mata kuliah di semester 5 ini ada mata kuliah kerja praktek, di mana kerja praktek itu adalah magang ya, yang mengharuskan mahasiswa tersebut harus magang di tempat magang ya, sehingga nanti pelaksanaannya adalah setelah UTS. Sedangkan mata kuliah selain kerja praktek nanti akan diselesaikan sebelum sampai dengan UTS, sehingga nanti setelah UTS tidak ada lagi mata kuliah cukup nanti akan Anda melaksanakan magang atau kerja praktek. Itu kemudian bentar. Kemudian yang semester 7 ya, ini mohon diperhatikan ya, semester 7 ini kan ada mata kuliah pilihan ya. Ya nanti tolong dipilih sesuai dengan pilihan yang kemarin sudah disampaikan ya, bahwa ada 2 pilihan yang kemarin yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu Teknopreneur dan PSI atau Pengembang Sistem Informasi Enterprise. Ya nanti dipilih mata kuliah sesuai dengan pilihannya kemarin ya. Kalau yang Teknopreneur ya pilih mata kuliah yang pilihan untuk Teknopreneur. Kemudian untuk mata kuliah PSI yang pilihannya Pengembang Sistem Informasi Eksekutif ya pilih mata kuliah yang pilihannya adalah di PSIE. Itu untuk mata kuliah di semester 7. Dan mohon ini karena semester 7 sudah mau ini ya, akhir ya, tingkat akhir. Di samping semester 7 ini ada mata kuliah pilihan ya, tolong disiapkan ya mulai dari sekarang untuk menyiapkan proposal skripsinya. Ya biar nanti masuk semester 8 sudah siap ya dengan proposal skripsinya. Itu jangan sampai nanti semester 8 masih bingung dengan proposal skripsi. Itu kira-kira nanti. Jadi ini perkuliahan nanti tanggal 13 September ya, perkuliahannya 13 September. Ini pengisian KRS sampai dengan tanggal 11 ini ya. Jadi kira-kira kalender akademiknya nanti bisa saya share di di grup ya. Nih. Nanti untuk semester genapnya Februari ya. Di Februari ini akan diawali di semester genap. Tadi perhatikan untuk ininya ya. Ini UTS-nya ini yang kuning ini adalah UTS. Ini UTS semester ganjil. Ya. Kemudian ini UAS-nya ya. UAS-nya ini yang ini ya. Yang ini Januari. Ya. Kemudian ini masuk semester genap besok. Begitu. Nanti akan berakhir di bulan Juli juga ya. Ini. Itu jadi nanti yang khusus semester 5 yang tadi ya, angkatan 2019 yang semester 5 yang KP tadi. Nanti mata kuliah selain KP akan diselesaikan di ini ya, sampai UTS ini akan diselesaikan. Sehingga nanti setelah UTS ini ya, sampai dengan Februari ini akan melaksanakan kegiatan magang atau kerja praktek. Begitu, silakan ada yang mau didiskusikan. Ayo silakan ada yang tanya. Ayo. Silakan ada yang mau tanya. Mbak Erna, Melinda, lalu siapa yang lain?
beda. Untuk mata kuliah praktikum nanti ada blended ya. Jadi kemarin sudah didiskusikan untuk khusus untuk mata kuliah praktikum nanti akan ada blended ya. Seperti di semester kemarin juga dilakukan blended learning. Jadi ada yang beberapa pertemuan nanti akan dilaksanakan praktikum di kampus dan yang lain ya online ya. Jadi akan blended yang khusus yang praktikum ya. Jadi tidak full online tetapi nanti akan dilaksanakan praktikum di kampus. Tapi tidak di pertemuan awal ya, nanti mungkin nanti pertemuan ke-5 atau ke-6 gitu ya. Nanti pertemuan awal nanti online dulu ya, setelah pertemuan ke-4, 5 atau 6 nanti akan dimulai dengan perkuliahan offline ya, dengan blended learning gitu. Nanti akan dikeluarkan jadwal khusus untuk mata kuliah praktikum. Ya ada lagi. Ya silahkan, ada yang mau tanya terkait dengan pengambilan mata kuliah boleh. Iya, Mas Pandi, jadi perkuliahan untuk semester ini kemarin sudah dinobatkan, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan berubah ya, karena nanti kita juga sambil menunggu dengan aturan dari pemerintah ya. Tapi kemarin sudah dinobatkan bahwa nanti untuk perkuliahannya adalah yang teori ya adalah online, kemudian yang praktikum nanti adalah blended learning. Jadi blended learning itu nanti ada yang online, ada yang praktikum di kampus. Jadi ada offline, ada online gitu, yang khusus praktikum. Kalau yang teori nanti online. Gitu sambil kita menunggu keputusan dari pemerintah apakah boleh dilakukan tatap muka secara langsung secara full ya. Itu. Gitu Mas Panji. Yang lain. Yang lain. Ada enggak ya yang lain? Ayo jangan diam loh. Bodoh ada sebenarnya. Erna. Turun lah. Ayo silakan ya, yang jangan diam lah. Ayo. Ayo. Mengenai pengambilan mata kuliah juga boleh ya. Yang Felinda silakan. Aktifkan mic-nya. Pak, izin tanya Pak, kan Ya. kemarin itu banyak juga yang tanya ke saya berkaitan dengan ini mata kuliah yang diulang itu loh Pak. Nah itu kan banyak yang ini kan istilahnya kayak pengen ngambil di mata kuliah sebelumnya kayak gitu. Nah itu kan harus melewati dari jenengan dulu atau nanti mereka ngisi KRS dulu baru menyampaikan ke jenengan. Kemudian yang kedua, apabila mata kuliah yang di semester lalu mengulang tapi di semester ini tidak ada, itu gimana Pak? Alternatif lainnya. Oke, jadi untuk mata kuliah yang memang ada beberapa mata kuliah yang letaknya itu diubah ya, tidak berada di yang dulu semester ganjil sekarang dipindah di semester genap sehingga kan tidak ketemu. Jadi untuk pengambilan mata kuliah tambahan maksudnya mengulang ya, jika kemarin ada mata kuliah yang belum lulus misalkan di semester ini ada nanti bisa diambil. Namun untuk pengambilan kan ini kan jadwal belum keluar. Jadi untuk mengambilnya kelasnya ya, mau mengulang di kelas apa gitu nanti menunggu jadwalnya ya, karena nanti jangan sampai nanti mata kuliah yang diulang itu Anda mengambilnya adalah bentrok dengan jadwal yang di kelas Anda yang mata kuliah wajib yang Anda ambil. Jadi nanti bisa Anda ambil sendiri ya. Intinya jangan sampai lebih dari 24 SKS. Kalau Anda mengambilnya sudah 24 SKS ya tidak bisa menambah lagi. Ya, tapi kalau masih kurang ya, belum 24 SKS masih bisa menambah mata kuliah yang kemarin misalkan belum lulus ya, belum atau tidak lulus nanti bisa diulang, nanti bisa diambil Anda dengan menambah
tambah sendiri mata kuliah dengan memilih kelas yang sudah dipilih, pastikan kelasnya itu tidak bentrok dengan jadwal di kuliah, di mata kuliah wajib Anda. Itu, jadi nanti bisa diambil, ditambahkan mata kuliah, nanti terus konfirmasi ke saya, nanti akan saya terima ya. Nanti kalau belum konfirmasi ke saya belum saya terima, nanti tidak akan masuk di KNS. Jadi nanti bisa mengambil, ya, kemudian konfirmasi ke saya, nanti akan saya terima ya mata kuliah itu diterima atau tidak atau ditolak. Nanti kaitannya dengan jumlah SKS-nya. Itu. Kemudian untuk kaitannya dengan mata kuliah yang semester ini diulang tidak ada, itu mata kuliah apa? Kalau mata kuliah kan ada mata kuliah seperti pendidikan agama ya, pendidikan agama, kemudian Pancasila, kewarganegaraan, kemudian apalagi itu yang macam itu. Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama ya. 4 mata kuliah ini dijadikan satu nanti di semester 5. Jadi di semester 5 ternyata. Nanti akan digabung jadi satu, namanya nanti adalah KKN tematik. Yaitu otomatis semester 5 adalah di angkatan 2020. Jadi kan angkatan 2020 kan baru semester 3. Jadi kalau ada yang teman-teman yang dulu mata kuliah, 4 mata kuliah ini ya, agama, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia kalau belum tidak lulus, maka bisa mengambilnya nanti di semester 5 bareng dengan angkatan 2020 begitu. Karena nanti ini mata kuliah ini digabung menjadi satu ya, dengan KKN tematik, menjadi KKN tematik. Itu. Jadi kalau selain mata kuliah ini kan insya Allah masih ada ya dan tersebar di beberapa semester. Itu. Ada yang belum jelas? Silahkan. Mbak Linda. Udah ya. Yang lain tanya saya langsung saja. Kalau yang belum jelas. Yuk. Ayo. Pak Eko. Si kameranya julep ke. Kameranya julep ke. Kamera julep ke. Mau tanya Pak. Mau julep ke sih. Kameranya julep ke sih. Nah, julep ke rasa takon. Ya Allah. Udah bisa. Maskeran barangnya nang omah maskeran barang. Pak, mau tanya, berarti kalau seumpama mau mengulang bahasa Indonesia misalkan ya Pak. Nah, berarti harus mengulang 4-4-nya. Tidak, ya satu aja. Bahasa Indonesia saja. Oh. Tapi kan nanti kalau dulu kan tata tulis ilmiah ya Pak ya. Berarti ya. kalau mau mengulang bahasa Indonesia, sekarang ambilnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dulu tata tulis ilmiah, sekarang bahasa Indonesia. Sama. Penamaannya berbeda ya. Tata tulis ilmiah sama bahasa Indonesia. Sama. Tapi nanti nilainya tetap beda atau mengulang yang dulu Pak? Beda gimana? Nilainya yang masuk ke KHS. Ya bahasa Indonesia. Oh, gitu. Oke Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Yang lain, Pak. Yang lain udah malam ya, tekoran lah. Ya, silakan Mas Panji. Izin Pak, mau tanya. Tadi kan bilang kalau semuanya kan digabung di 5 jadi KKN untuk angkatan 2020. Kalau teman saya mau ambil mata pengulangan itu berarti harus nunggu ya Pak, kan tahun ini kan yang semester 5 baru 2005 angkatan 2019. Berarti harus nunggu tahun lagi buat bisa ambil itu. Ya, tapi permasalahannya kan jenengan kan sudah 2018 kan sudah semester 7 gitu kan ya. Mas Panji tidak lulus apa dulu? Mata kuliah apa? Bukan saya Pak, ada teman saya beberapa yang kemarin yang ya. Gini aja Mas, tolong di teman-teman yang lain ya, yang nanti diinformasikan ada berapa orang yang tidak lulus di mata kuliah ini keempat tadi ya, bahasa Indonesia, agama,
Pancasila dan kewarganegaraan. Tolong saya dibantu mendata itu, ada berapa orang. Nanti akan saya diskusikan dengan PHK. Karena mengingat ini 2018 kan sudah semester 7, tidak mungkin nanti semester depan kan semester 8 ya lulus ya, tidak akan mencapai itu, tidak akan ketemu dengan mata kuliah itu. Jadi nanti tolong saya minta bantuannya teman-teman semua untuk menginformasikan ke semua kelas ya di angkatan 2018 keempat mata kuliah ini ya, bahasa Indonesia, Pancasila, kewarganegaraan, sama agama. Tolong didata siapa yang dulu tidak lulus atau belum mengambil ya. Nanti akan saya diskusikan dengan PHK bagaimana solusi untuk ini mata kuliah ini bisa diambil gitu ya. Karena jangan mungkin nanti semester depan ya, ganjil depan kan Anda sudah lulus harusnya kan, besok kan sudah semester 8. Begitu ya Mas Panji ya. Tolong ya nanti semua dibantu untuk menginformasikan ke ketua kelas di angkatan 2018. Iya Pak, sama satu lagi Ya. Pak, dan ada Ya. juga teman saya yang bahasa Inggrisnya yang di semester 2 kan dia ada yang nggak lulus karena ada satu Bahasa Inggris berapa? mau bahasa Inggris yang kedua Pak. Oh, ada nanti kan bahasa Inggris kedua ada. Nah di itu semesternya kan genap Pak, angkatan saya dulu. Di sini masih genap atau digantikan jadi semester ganjil dijadikan satu Pak dengan Bentar ya. Sebentar ya, tak lihat dulu. Iya Pak. Angkatan 2021 ada bahasa Inggris 1. Angkatan 2020 itu ada bahasa Inggris 3 ya. Berarti semester genap Mas, bahasa Inggris 2-nya di semester 6. Ini adanya bahasa Inggris 3. Sekarang bahasa Inggrisnya kan ada 3 ya, bahasa Inggris 1, 2, dan 3. Jadi kalau Anda tidak lulus di bahasa Inggris 2, nanti ada di semester genap. Semester 2 kalau nanti, berarti nanti bisa mengulang pada waktu Anda di semester 8 ya. Jadi kalau ada semester 8, nanti skripsi kan ya, skripsi sama mengulang mata kuliah bahasa Inggris 2. Begitu Mas Panji. Berarti ya Pak, berarti kalau ada teman-teman saya yang kayak contohnya tidak lulus di jalur bahasa Inggris gitu, langsung tetap saya data dan saya kasih ke jenengan juga atau gimana Pak? Kalau bahasa Inggris 2 ya, bahasa Inggris 2 ya. Ada yang bahasa Inggris 2, ada yang bahasa Inggris 1, 2 juga Pak. Oh, kalau bahasa Inggris 1 itu ada di semester 1 besok ada, nanti bisa menambah mata kuliah itu ya, mengambil mata kuliah bahasa Inggris 1 di semester 1. Cuma kalau yang bahasa Inggris 2 nanti di semester 2, semester genap, berarti bisa mengambilnya di semester besok. Itu. Berarti masih ada nggak Pak? Ada, masih ada. Cuma yang tadi yang mata kuliah Pancasila agama itu tadi yang dijadikan 1 di semester 5 itu yang bermasalah. Jadi kalau ada teman-teman yang belum lulus di mata kuliah itu, khususnya yang angkatan 2018, maka tidak akan ketemu itu ya. Makanya nanti tolong itu maka siapa saja yang tidak lulus itu. Kalau bahasa Inggris masih ketemu ya. Bahasa Inggris 1, 2 itu masih ketemu. Ini semester ini ketemu bahasa Inggris 1, semester besok kan masih itu semester besok itu masih ketemu bahasa Inggris 2. Nah itu tolong nanti bisa diulang ya. Gitu Mas Panji. Iya Pak. Mau tanya lagi Pak. Ya terus. Kan tadi berkaitan kayak mata kuliah yang kayak umum ya Pak. Kalau yang kayak penjurusan kayak gitu kayak ada yang pembelajaran pemrograman kan ada yang waktu angkatan kita dulu ada 1, 2. Maksudnya 2 kalau di angkatan yang atas yang bawah kita kan cuma 1 kali atau 1 semester cuma itu aja, semester depan nggak ada. Nah itu cara biar bisa pulang di situ gimana Pak? Gimana Mas? Jadi kayak contohnya ada basis data 1 sama basis data 2 angkatan kita. Sekarang tidak ada ya. Jadi sekarang tidak ada. Terus ketika ada teman-teman saya yang mau mengulang di situ harus gimana Pak? Iya.
Oh ya, kok Ya, konsultasi kan sampai. Tidak lulusnya di mata kuliah apa? kurang tahu sih Pak, tapi seingat Ah, saya dulu ada yang pernah tanya sama saya, yang pas mata kuliah yang pemrograman kayak gitu, ada nggak lulus, tapi pas cari di KRS, ya waktu tidak dulu ada. itu, oke. Ya, yang bersangkutan suruh konsultasi langsung karena penamaan mata kuliahnya saja berbeda. Nanti misalkan tadi dulu kan ada basis data 1, basis data 2. Sekarang kan tidak ada. Dan Oh ya, sekarang basis data 1 namanya adalah pengantar basis data. Nanti basis data 2 ada desain dan desain basis data. Gitu loh. Jadi oh iya penamaannya. Pak. Nanti yang bersangkutan kalau ada masalah suruh konsultasi langsung dengan saya. Misalkan dulu tidak lulus mata kuliah bahasa pemrograman 1 misalkan. Nah, sekarang apa bahasa pemrograman 1? Nanti bisa konsultasi gitu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, ya. Ya, yang lain. Ya, Felinda. Yang lain kemana ini pada nggak ngomong? Felinda sama Panji saja yang ngomong. Felinda ngomong nih. Izin tanya Pak, ini Mm-mm. barusan ada yang tanya ke saya Yuk karena suruh tanya langsung saja sama saya. Mosok tanya nih lewat kono loh. Kan enak nang gini. Sing perkewo teko enak nang gini. katanya Pak. Halo, rasa Ada. pekewo. Nek pekewo nyumbang sapa? Erna mesti. Sapa? Bukan Pak, bukan Sapa? Erna. Ini Sapa? dari teman-teman kelas. Ini Pak ada yang Aduh, tanya. tanya Kan dewe, tanya ke lewat Felinda. Tuh, ini yes. apa teman-teman tuh kan ada yang dapat nilainya itu kurang memuaskan gitu di semester Ya suruh awal. Itu terkait. dipuaskan kok bilang memuaskan. Terus saya Nah, suruh iya itu Pak. terus saya suruh memuaskan gitu. Loh, bukan. Oh, Maksudnya tapi ya. gini. Apa tuh logika informatika kan di apa namanya di semester itu nggak ada. Ya. Lah teman-teman tuh pengen mengulang gitu loh Pak, biar nilainya tuh bagus. Nah itu gimana Pak? Kan nggak ada gitu loh. Ya. Terus itu pengen ulang tapi bingung juga nggak ada mata kuliahnya. Lah itu Ya. gimana Pak? Apakah matkul itu nanti bisa dihapuskan ataukah matkul itu nanti tetap diikuti tapi dengan apa namanya perubahan nama kayak yang ditanyakan sama Panji tadi. Hmm. Logika matematika yang tidak lulus. Iya. Iya, Pak. Nggak lulus sih yang ngompon di sini, nggak lulus ya. Ya, nanti kalau tidak lulus mata kuliah itu ya tetap tampil ya. Nanti bisa di ini ya. Anda mengganti saja sekarang matematika diskrit ya. Diganti saja nanti kalau mau ngambil matematikanya logika informatikanya logika matematikanya diganti matematika diskrit. Di semester 1 itu nanti ada matematika diskrit. Itu ya. Jadi kalau Baik, Pak. nilainya tidak lulus ya nanti bisa diganti dengan matematika diskrit. Itu suruh tanya sendiri lah Felinda. Mosok tekok indah perantara Felinda lah karo Panji. Ya yang lain. Ayo, tanya siapa nih? Suruh jalu ini menungguin apa? Suruh. Umar nek Hadir, Umar. Pak. Ya Hani Arya, ya. Iya, apa nih? Di mute speaker diaktifke. Kameranya Pak mau duripke. izin bertanya ya. Kameranya duripke. Kena puro kowe lho. Supaya ketemu lho. Hani. Ada nih. Oh, handphone-nya naik kameranya. Misalkan Pak, ini baru semester 3 saya. Terus kalau mau tujuan dari kelas non reguler pun betul ya Pak? Saya pedot baleni putus suaramu. Kamu harus disambung piye baleni tulang. Tulang, Mbak. Kan niki sampun kedengaran jaring Pak. Sudah. Kalau mau tanya soal perpindahan kelas dari yang reguler ke non reguler niku sakit mboten nggih Pak? Kamu udah kerja, alasannya apa? Mau bantu orang tua Pak buat kerja. biaya kuliah. Mau kerja? Nggih. Bisa ya.
Bisa, tapi dengan membuat surat pernyataan ya, surat pernyataan dari orang tua, Pak, kemudian putus-putus dibawa ke Pak, PA. sebentar. Ya, sudah terdengar? Sudah. Sudah belum? Sudah. Ya, bisa ya dari pindah dari kelas reguler ke pindah ke kelas B. Itu dengan syarat membawa surat pernyataan dari orang tua, ditandatangani dengan orang tua, alasannya pindah itu apa, kemudian dibawa ke BAAK. Nanti ke BAAK minta surat ini ya, surat pernyataan yang nanti ditandatangani pembimbing akademik dan kamu pembimbing akademik dan prodi. Nanti baru bisa disampaikan ke BAAK, nanti akan diproses untuk perpindahan kelas. Itu Mbak ya. Nggih, Pak. Matur suwun. Ya. Yang lain. Yang lain belum ketemu itu. Suruh apa roh? Suruh arep urip. Erna, meneng wae lah. Hah? Ada yang ditanyakan. Ya, ora nek. Betul, Pak. Oh, ya. Erna teh ora ana. Umar dina. Erna, Umar nang ndi? Nang namu lah. Sira ketemu Umar karo kono. Ya, Muhammad Rafi, yuk. Aktifkan Ya, Pak. speakernya. Iya, Mak. Fi. Mau menanggapi dari yang Mbak Felinda tadi, Pak. Misalkan kita mengulang atau kan nilainya kurang memuaskan, Pak. Nah, itu misalkan kita nilainya itu malah lebih jelek dari yang sebelumnya, itu yang diambil yang lebih bagus apa yang emang yang diulang? Kebangetan berarti kebangetan masuk nilai dhisik B terus ki ngulang dadi C, kebangetan apa dhisik nilai C terus ngulang malah dadi D. Ya, itu, Pak. Iya toh. Itu matanya, Pak. Kudune kan mengulangi malah luwih apik ya. Malah menurun ya toh. Tapi intinya nanti yang diambil yang terbaik ya, yang diambil yang terbaik. Misalkan ini nilainya C gitu. Mau diulang nih misalkan ini nilai misalnya mata kuliah algoritma C diulang, ternyata mengulang malah nilainya D, nanti yang diambil yang tetap yang C ya, yang D-nya tidak dimasukkan, begitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain. Yuk silakan, yang lain ayo. Tanya pupung ketemu loh, sudah salah ketemu nih. 1 semester pun juga ketemu. Ketemu online kamera ini udah ditutupi kabeh ngene iki. Masalah kita udah ngatus kuwi. Jadi udah wedian buka kamera. Erna paling ya ngatus kuwi. Kan buka kamera ngatus ya. Yo. Pemene. Kae lho iki sing teko Aji, Alwan, Amana, Nis, Arintar, Meta, Alia. Silakan. Alia aku cuma mati. Iya, Pak. Piye? Teko ora? Afianika, Ayu Mustika Cewi, ya, Bagas, ya. Bella, Cynthia, Dadang, Devani ya. Ayo yang lainnya dan pertanyaan dan Nggak ada? Wes? Sudah jelas? Nanti khusus yang mau mengulang itu diambil dulu mata kuliah yang pokok dulu yang wajib di semester itu diambil dulu, nanti untuk mata kuliah yang mau diulang itu menunggu jadwal ya, karena nanti jangan sampai nanti mata kuliah yang Anda pilih itu kelasnya bentrok dengan kelas jadwal di kelas Anda ya. Jadwal mungkin muncul mungkin kalau tidak Kamis Jumat besok ya baru bisa di-upload, karena ini baru menyelesaikan penjadwalannya belum selesai ya. Jadi ini yang diisi diambil, ini yang sudah mengisi itu berapa ya? Coba dilihat, kita lihat dulu. Apa namanya?
Angkatan Pak 2000. Eka Nggih, ya, silakan. Siapa? mau tanya, Ya. semester 3 MKK 109 manajemen apa ya, Pak? Hah? Gimana? Kan di tahun 2019 atau 2020 ganjil, Heeh. kode matkulnya MKK 109. Namamu siapa ya? Ini Sukma ya? Iya. Nah, itu kalau sekarang apa, Pak? Manajemen apa? Sebentar. Sukma itu PA-nya dudu aku ya? Bukan, Bu Hanifah. Makanya kok enggak ada data di sini ya. Pelinda coba lihat deh Pelinda. MKK? MKK 109. Ya ini manajemen sains Pak. Manajemen sains. Iya, ya sama, manajemen sains sekarang. Kalau sekarang juga manajemen sains, Pak. Manajemen sains. Oh, oke. Ini punya Pelinda. Ini punyanya Pelinda ya. Nah. Pelinda sudah ngisi KRS belum ya? Sudah, kemarin sudah. Oh, iya. Sudah. Emang ada Ya, manajemen nanti sains, kalau Pak? ada tidak ada yang diulang, ya. Manajemen sains, Mbak, manajemen sains. Tidak ada mata kuliah yang diulang, Mbak Felinda. Alhamdulillah tidak, Pak. Oh, kalau tidak ada. Ini kan total SKS 18. Ya kalau memang misalkan ada yang mau diulang kan bisa tambah ya, bisa tambah. Nanti tapi menunggu jadwal dulu ya biar nanti tidak bentrok dengan jadwal. Bagi yang lain kalau tidak ada ya tidak perlu ya. Kalau tidak mata kuliah sudah nilai sudah bagus semua ya tidak perlu diulang ya. Sudah cukup. Gitu ya. Ya yang lain. Kok dibuka nilainya, Pak? Ya ora apa-apa to, ditonton ke lho. Ben go nyemangati koncone sing nilainya mungkin. Sing 2020 ya tak dibuka iso ya. Ah, sapa ini sing teko nang kene sapa ya? 2020 ini sapa ta? Iso ya? Angkatan 2020 sapa nang kene? Berapa nih? Belum tahu, Pak. Ya 20 berapa tuh. nih? Dinda nek lah, Dinda Asmara. Dinda Rizky Asmara nek lah. Nah ini. Pak Eko, manajemen sains yang sekarang dosennya siapa, Pak? Yalah dosen itu tidak usah dipikir, penting nek mata kuliah ya ngono lho. Kan belum tentu nanti kamu ngambilnya kan ya engko kalau jadwal sudah keluar toh. Biar tidak bentrok dengan kelasmu. Pentingnya nek mata kuliah diundang siapapun yang mengajar kan penting diikuti gitu. Kangen Pak Rudi. Seneng Pak Rudi toh kowe. Enggak, Pak. Panji itu penyebar hoax, Pak. Iki ya. Ini si punyanya si siapa ini? Mbak Dinda. Ini nilainya bagus-bagus nih. IPK-nya 3,79 loh, ya toh. Ini ditingkatkan terus ini, Mbak. Coba jenenge Dinda ini. 3,79 IPK-nya. Nanti Erna cemburu loh, Pak. Lah Erna dikon nguripe kamerane ra gelem kok. Erna kan nguripe kamerane. Ketoke wong karo Umar Erna, wong loro karo Umar ketoke. Iya, Pak. Baru dicengklik sarapan bareng. Karo Umar. Yuk ada lagi ya, silakan. Atau mau dibukakan di sini, coba nggone coba sing nilainya elek mau coba. Sing ini agamane elek mau coba mau. Panji. Panji, Pak. Coba, Pak. Panji, Pak. Panji ditutup-ane dudu aku. Oh iya nih Panji Taruna ini saya. Panji. Ini bagus. Kok aib saya dibongkar? Bukan ini Pancasila aku kayak orang tidak orang ulang. Mungkin ini apa anu Panji. Orang nek nanti. Wah, ini rumah tuh kecerdasan bisnis ngapa orang muncul Mas Panji? Kan itu baru semester baru, ini, Pak. Oh iya. Jangan diambil lah ya. Iya, iki sing diambil iki berarti sing isi KRS ya Mas Panji ya. Ampun. Oke ya. Nah, ini apa ini. Ada nek sing nilai C+ mana apa? Ini mungkin belum semua ya, belum kehitung semua. Karena ini ada nilai yang ini belum. Kalau sudah masuk seperti ini ikut kehitung ya. Jadi makanya mengurangi apa? Indeks prestasi kumulatifnya. Tahu ya maksudnya ya?
Kan ini di Paham. semester ini sudah paham. ambil kan belum ada nilainya, tapi sudah terhitung cuma SKS, cuma nilainya kan tidak ada. Maka untuk ikut pembagian ya, ikut dijadikan pembagian sehingga IPK-nya berkurang. Nanti kalau sudah muncul semua, misalkan A semua, nanti pasti akan naik IPK-nya. Itu ya. Ya, wes apa nih? Naik, aneh siapa ya? Itu di chat ada yang tanya Pak, 2 orang Pak. Oh iya. Apa itu? Di chat ya? Mana? Oh, C cukup, tidak apa-apa. Nilai C apa-apa, Mas Riko. Tidak perlu mengulang, apa-apa. C cukup. Lulus C. Yang penting orang D. Ini Cynthia. Kalau mahasiswa transfer, nanti dari sana nunggu jadwal mata kuliah luar atau gimana? Untuk khusus untuk transfer, nanti bisa langsung saja kirim dulu Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia kan dulu pernah saya berikan itu konversi itu ya, hasil konversi itu, tapi punya saya itu kata hilangnya karena tetap saya ganti. Nanti bisa dikirim ke saya dulu Mbak Cynthia untuk untuk ininya hasil konversinya dulu itu, yang file yang saya beri dulu itu dikirimkan ke saya, nanti untuk pengambilan mata kuliahnya menunggu jadwal keluar saja. Karena nanti kan bisa mengambil mata kuliah di semester atasnya ya, sehingga nanti untuk biar tidak bentrok dengan jadwal yang lain. Itu Mbak Cynthia nanti kirim ke saya dulu ya, itu konversinya yang kemarin saya kirim, yang saya beri dulu itu loh. Itu Mbak Cynthia. Terus tidak ada lagi ya. Nilai C tidak apa-apa ya. Titik C tidak harus mengulang, cukup yang mengulang itu D atau E. Ya, C tidak mengulang. Lain ada. Ya Mbak Mas Raffi, yuk. Evi. Enggak, Evi? Pak. Udah, Pak, tadi, Pak. Wis tak kira meneh. Ya, Panji. Mau tanya apa? Ya. Itu kan kalau kita ada yang mata kuliah mengulang itu ada rincian biaya nggak Pak? Rincian biaya tambahan berapa nggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau yang mengulang ada kelasnya, tidak masalah, tidak kena biaya. Biasanya ada itu dulu itu satu kelas itu tidak lulus semua, atau beberapa mahasiswa ya dari gabungan dari beberapa kelas itu tidak lulus satu mata kuliah. Sedangkan mata kuliah itu tidak keluar di semester itu ya, karena berbeda kurikulum. Sehingga nanti sepakat tadi yang mengulang itu mau mengadakan kelas sendiri, lah itu baru nanti kena biaya sendiri. Tapi kalau mengulang misalkan ini ada bahasa Inggris 1, ada kan di semester 1, itu ikut aja mengulang, tidak perlu bayar lagi. Yang membayar itu yang dengan biaya nanti kalau tidak ada kelas, mau mengadakan kelas sendiri dengan beberapa mahasiswa yang lain, itu nanti membayar ya, mahasiswanya itu membayar sendiri untuk biaya pengadaan kelas itu. Tapi selama ada mata kuliahnya, ada kelasnya, ikut saja, ambil saja, tidak perlu membayar. Cukup bayar SPP saja. Ya. Itu Mas. Wis. Siapa nih? Mungkin sudah cukup Pak. Sudah ya. Cara wanita kok meneng wae. Kok titip. Iya Vel. Belum sarapan. Sarapan sih balik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu yang bisa saya. Nanti kalau ada yang belum jelas lagi, nanti bisa ditanyakan melalui grup ya, melalui grup bimbingan akademik itu. Gitu ya, Mas Mbak. Oke, semangat belajar ya, meskipun
di rumah masing-masing ya tetap semangat belajarnya ya. Apalagi yang semester 7 ini harus semangat itu Belinda dan kawan-kawan yang angkatan 2018 itu karena sudah mendekati semester 8 ya. Jadi harus dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Jadi jangan sampai nanti semester 8 malah mulai itu ya kan sudah semester 7 itu tuh. Tinggal setahun lagi kan ya, tinggal 1 tahun lagi udah selesai ya, sudah lulus. Itu baik itu, mudah-mudahan kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf ya Erna ya. Erna. Siapa itu? Erna ini delay ini. Kenapa tuh, Pak? Nah, ya Erna kangen tenan lho nang karo kowe. Mbok kowe duripne kameramu tak nyawang rupamu sedelit. Aku belum mandi, Pak. Saya ora apa-apa. izin aku. Ora apa-apa. Kowe iki mandi karo ras. Kowe mandi karo ras ketok ayu lho. Oh, Pak, aku udah kenal orang. Ora itu. Ini Mas Jogi gitu Pak. Kemarin ada salam Pak dari Kak Alfiani Feni, mahasiswa TI. Siapa itu Mas? Enggak tahu Mas. Alfiani Feni, mahasiswa TI. Siapa Mas Jogi Setiawan Putra? Nggak tahu Pak, kemarin telepon nyasar gitu. Oh, Katanya salam buat Miko gitu. Oh, Alfiani. Iya Pak. Oh, kok kenal aku kok nanti? Nggak tahu itu Pak, kemarin kan tahu-tahu ada telepon. Dikirain saya itu temennya gitu loh Pak. Oh, nah, ternyata itu Alfiani. bukan. Oh, Alfiani itu setahu saya itu bukan mahasiswa TI, itu mahasiswa RMIK kalau tidak salah. Tidak apa-apa lah, mungkin di telepon lagi jadikan pacarmu Mas Yogi. Oke, terima kasih ya semua. Semoga tetap sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.